Ji, mulai. Ya, mulai lah. Yuk, Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana banyak masukan-masukan ke kami untuk menampilkan atau membahas tentang yang akan kita bahas malam hari ini, mengenai bagaimana cara untuk meruqyah diri sendiri atau ruqyah mandiri. Ini yang menjadi PR kami selaku praktisi ruqyah selama ini. Akhirnya akan kita coba untuk mempelajari dan menerangkan bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu ikuti terus channel YouTube kami sampai nanti di akhir penayangan ini, insya Allah akan mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa tentang ruqyah mandiri khususnya, agar kita semua terhindar dari segala bentuk baik itu gangguan sihir ataupun jin yang ada di sekitar kita semua. Oleh karena itu, mari kita akan mulai dan akan saya terangkan tentang awal dari ruqyah itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ruqyah sebagaimana saya terangkan di keterangan sebelum-sebelumnya dari penayangan kami, yaitu ruqyah sendiri adalah metode atau cara penyembuhan dengan bacaan-bacaan dan doa-doa yang mana kita ambil dari Al-Quran maupun dari hadis. Tujuannya apa? Untuk mengobati atau untuk membantu orang yang sakit non medis ataupun medis, yang mana sebabnya atau penyebabnya itu dari gangguan jin ataupun kesurupan atau kena sihir ataupun santet dari seseorang, maka pengobatan inilah yang dinamakan dengan ruqyah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ruqyah sendiri ada dua versi atau dua bagian. Yang pertama harus kita pahami, yaitu ruqyah syar'iyah. Dan yang kedua yaitu ruqyah syirkiyah. Ini yang harus kita pahami. Apa perbedaan di antara keduanya? Yang pertama, ruqyah syar'iyah yaitu metode penyembuhan suatu penyakit, yaitu dengan menggunakan bacaan doa, zikir, wirid,
yang diambil dari Al-Quran maupun hadis sebagai perantara penyembuhan penyakit tersebut. Jadi itu ru'yah syar'iyah. Jadi kita mengambil ayat untuk kita gunakan penyembuhan untuk diri kita, umpama kita yang sakit, baik dari ayat Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ataupun ayat kursi. Ataupun sebuah hadis dengan doa-doa, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sah anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin amin ya rabbal alamin. Bisa juga. Yang kedua, pemahaman yang kedua yaitu ru'yah syirkiyah. Apa itu ru'yah syirkiyah? Ru'yah syirkiyah yaitu ru'yah atau metode ataupun cara yang dilakukan untuk penyembuhan, tetapi dengan menggunakan mantra-mantra atau jampi-jampi atau bentuk jimat. Nah ini hati-hati. Tipis bedanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Ya, bentuk jimat ini tipis, seakan-akan itu menggunakan ayat-ayat Quran wasilahnya, tetapi kita akhirnya masuk kepada jatuh syirik, yaitu menyekutukan Allah. Contohnya bagaimana? Contohnya apabila ada seseorang praktisi, dia mengaku yaitu dirinya ru'yah syar'iyah. Tetapi apa? Ketika dia memberikan satu benda ya, berupa tasbih ataupun gelang ya, ataupun cincin ataupun akik ya, ini sampean pakai ini gelang ini untuk apa? Untuk sebagai pelindung sampean dari apa? Dari jin ataupun santet ataupun tenun dan lain sebagainya. Ini nanti jatuhnya syirik, yaitu kita menyekutukan Allah, kita meyakini bahwasanya ada sesuatu yang lebih kuat ataupun lebih bisa melindungi diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Inilah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Terkadang kalau kita sudah salah niat ya, salah penempatan dalam suatu benda yang menjadi wasilah kita, adanya kekuatan di atas kekuatannya Allah, atau kita pahami benda itu bisa memberikan apa? Kesembuhan pada diri kita, benda itu bisa melindungi diri kita, maka yang terjadi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mencari apa? Tempat ataupun proses penyembuhan untuk penyakit yang kita alami, khususnya yaitu penyakit non medis. Nah, oleh karena itu jangan sampai mudah-mudah kita mempercayai barang-barang yang diberikan kepada kita sebagai pelindungan ataupun bentuknya tadi yang tasbih. Memang tujuannya untuk wirid, tapi jatuhnya nanti akhirnya kalau niatnya sudah salah, melenceng, seakan-akan tasbih ataupun gelang ataupun akik cincin bisa melindungi diri kita, itu nanti yang menjadikan diri kita malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah perbedaan di antara dua proses ataupun cara penyembuhan ru'yah, yaitu ru'yah syar'iyah dan ru'yah syirkiyah. Oleh karena itu, bagaimana yang harus kita pilih? Jalan mana yang harus kita pilih ketika kita sakit? Kita datangi siapapun yang kita yakini, baik itu seorang ustadz, kiai, ataupun siapapun dia yang metodenya memang benar-benar syariah, yang bisa mengarahkan kita
tidak lain tujuannya yaitu minta pertolongan kepada Allah, insya Allah itulah jalan yang baik atau yang benar. Oleh karena itu, paling utama ketika diri kita merasakan sakit, ya, ini cara kita, metode cara kita melakukan ruqyah mandiri. Umpama ketika perut kita merasa sakit, coba kita, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah berobat, kita sudah datang ke dokter, kita sudah ke rumah sakit, kita sudah di rongsen, kita sudah dilakukan satu tes lab, ya, tapi hasilnya semuanya baik, tapi kok masih kita rasakan sakit di daerah perut kita, ataupun di dada kita, ataupun di kepala kita, ataupun di pundak kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita usahakan sebelum minta tolong, pertolongan pertama yaitu kita ruqyah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita pertama ambil air wudhu, supaya diri kita bersih, diri kita suci dari satu hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Kalau kita punya hadas besar, maka kita harus mandi dulu, mandi wajib, baru kita bersihkan diri kita wudhu, baru kita mulai kita niat bahwasanya, yang kedua, niat kepada Allah. Dengan niat kita ingin berobat atau mengobati diri kita sendiri ini, supaya agar Allah memberikan kesembuhan kepada diri kita. Itu yang pertama, kita wudhu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, kita niatkan pengobatan kita ini, kita lakukan ruqyah kita ini, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan, yaitu setelah kita berwudu, setelah kita niat, maka kita siapkan tangan kita, ya, kita letakkan di bagian mana yang sakit. Kalau memang di perut, kita letakkan perut kita. Kalau memang di dada, kita letakkan di dada kita. Kalau memang di daerah pundak, kita letakkan di pundak kita. Setelah itu apa yang kita lakukan? Mulai kita ta'awudz dulu. Minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru apa yang kita baca? Pertama kita baca Al-Fatihah dulu. Surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah Al-Fatihah, kita lanjut yaitu dengan membaca surah Al-Ikhlas. Habis itu Al-Falaq, terus An-Nas. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu dilanjut dengan kita membaca 5 ayat surah Al-Baqarah yang pertama, yaitu ayat 1 sampai dengan 5, dilanjut kita membaca ayat kursi, lalu surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah itu, kalau kita merasakan mual dalam diri kita, mulai kita terasa mual, jangan ditahan, baru kita keluarkan pelan-pelan, gitu ya. Kita keluarkan pelan-pelan. Itu insya Allah baru. Kalau kita tidak bisa keluarkan, kita naikkan seperti ini. Nah, kita naikkan terus dengan kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita naikkan seperti ini. Nah, sampai kita naik, sampai di tenggorokan, baru kita keluarkan. Ya. Kalaupun keluar itu angin sudah bagus. Setelah itu keluar angin ataupun kita muntah pun, kalau kita sampai meludah, itu juga bagus. Yang penting kalau sudah terasa sakitnya, sudah terasa mual ataupun rasa sesaknya sudah mulai terasa, baru kita naikkan, insya Allah akan keluar seperti keluar angin dalam mulut kita ini, ataupun sampai keluar apa yang dalam isi perut kita, tidak apa-apa, tidak masalah. Kita siapkan kresek ataupun kantong plastik untuk mengadai apa yang keluar dari mulut kita ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah cara kita dengan meruqyah mandiri. Ya. Pertama kita mohon kepada Allah tadi, kita habis itu kita niatkan hanya semata-mata minta permohonan kepada Allah lillahi rabbil alamin. Terakhir, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalaupun kita setelah baca ayat terakhir tadi, umpama ya selesai
fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Umpama ya kita lanjutkan ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya. Habis itu kita baca apa? Syahadat tidak apa-apa kita tambahi. Umpama masih terasa mualnya belum kuat, mualnya kita masih bisa menahan, belum sampai muntah, kita teruskan. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita apa? Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar sambil kita naikkan astagfirullahaladzim, kita naikkan seperti ini. Terus sampai kita di kerongkongan ini leher baru kita keluarkan, akan rasa keluar. Terus jangan berhenti. Terus Ustaz, bagaimana harus kita ulangi dari pertama? Enggak ya, jadi terus ini biarkan terus. Kalau ingin ulangi hanya baca Fatihah saja enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin, baru kita terasa. Sampai terasa nanti terasa ringan dalam diri kita. Seperti itu. Sebelum terakhir tadi, kalaupun masih kuat kita ya, belum terasa mual, kita tutup dengan doa kepada Allah. Pama kita tadi sudah istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup. Kalau masih belum terasa mual, belum terpaksa kita keluarkan, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Engkaulah yang maha memberikan kesembuhan ya Allah. Tidak ada selain Engkau ya Allah yang memberikan kesembuhan dalam diri saya ya Allah, dalam penyakit diri saya ya Allah, dalam penyakit yang saya alami ini ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon, hanya kepadamu ya Allah aku meminta kesembuhan ya Allah. Berilah kesembuhan dalam diri saya ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru kita keluarkan. Seperti itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Sekiranya kita di awal sampai Al-Baqarah kita sudah terasa mual, kita keluarkan. Tidak harus kita tambahi dengan syahadat tadi. Tapi kiranya kita masih bisa bertahan, kita tambahkan syahadat, kita sholawat, la haula, istighfar. Kalau kita sudah bisa keluarkan, kita keluarkan. Kalau belum bisa, kita tambahi dengan kita membaca, yaitu doa kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa anta syafi la syifaan illa syifauka. Seperti sampai terakhir baru kita keluarkan. Itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah, cara-cara kita untuk meruqyah mandiri, yaitu dengan cara kita memohon kepada Allah terutama. Terus yang kedua, niat. Setelah itu kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan ditutup dengan doa memohon kepada Allah, memohon kesembuhan. Hanya semata-mata Allah lah yang kita yakini yang dapat menyembuhkan segala bentuk penyakit yang ada dalam diri kita, khususnya penyakit yaitu non-medis. Ustadz, bagaimana kalau kiranya belum bisa keluar? Nah, kalaupun kiranya belum bisa keluar, kita pakai mediasi air putih, ya. Air putih. Kita mediasi air putih. Kita coba dengan mendorong rasa
stimulan ya, stimulan kita ini supaya kita pancing cepat keluar. Nah, kita pakai air putih. Mau air putih jenis apapun bisa ya. Eh, Kalau merek terserah, yang penting air putih. Kita buka air putih ini seperti ini. Nah, kiranya kok sulit untuk keluarnya Ustadz. Kita coba kita pancing dengan air putih. Bagaimana caranya? Kita tetap awal kita memohon kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah. Ini caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Du Gusti, berilah ya Allah suatu kesembuhan ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon ya Allah. Berilah kemudahan ya Allah segala bentuk penyakit yang ada dalam perut saya, yang ada dalam diri saya, yang ada dalam dada saya, yang ada dalam pundak saya, yang ada dalam tangan saya, kaki saya, atau manapun yang terasa sakit, baru kita memohon. Mudahkan ya Allah untuk keluar dan berilah kesembuhan, keringanan dalam diri saya. Seperti itu. Hanya kepadamu ya Allah, aku memohon hanya kepadamu ya Allah. Aku meminta dengan kekuatan ayatmu ya Allah, dengan wasilah ayatmu ya Allah, yaitu berupa ayat atau surah Al-Fatihah, maka berilah kesembuhan ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Baru kita baca surah Al-Fatihah, didahului dengan ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Habis itu kita tiup air ini dari setelah kita baca tadi, kita tiup 3 kali. Kalau masih kita ragu ataupun belum yakin, kita tambahkan dengan membaca 3 surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kita baca seperti yang pertama tadi, setelah itu kita tiup 3 kali. Setelah itu baru kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Allahumma anta syafi, la syifaan illa syifauka syifaan. Atau kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, hanya doa apapun bisa. Pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa apapun yang kita yakini bisa, mohon kepada ya Allah, berilah kesembuhan ya Allah, melalui wasilah air putih ini ya Allah, yang sudah saya bacakan dengan surah Al-Fatihah tadi ya Allah. Berilah kekuatanmu ya Allah melalui air ini untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita minum. Tiga kali tegukan atau sampai separuh, maka di sini akan terasa pancingan tadi terasa mual. Jangan pernah ditahan, keluarkan, 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 keluarkan. Maka insya Allah dengan begitu cara kita ru'yah mandiri atau meru'yah diri kita sendiri, insya Allah setelah itu akan terasa ringan. Mana yang tempat yang sakit tadi ada perubahan, terasa ringan, lemes, tenaga, atau berkeringat dingin, ataupun sudah terasa tidak terasa berat di dalam pundak ini, ataupun di perut ini sudah enak, kalaupun di dada buat nafas ini sudah lega, maka itulah yang terjadi perubahan itu. Keluarlah segala bentuk penyakit, khususnya penyakit non medis atau gangguan dari jin ataupun dan sebagainya ataupun santet, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan itu semua. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, melalui channel YouTube ini akan kita tampilkan terus-menerus bagaimana, yaitu tentang metode-metode ataupun cara atau pengertian tentang ru'yah syariah, agar supaya kita tidak salah jalan, agar supaya kita tidak salah dalam memilih pengobatan-pengobatan alternatif,
sebagaimana yang ada atau kita yakini selama ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.